Salah satu produk organik yang membuahkan hasil dengan cepat adalah pupuk organik Biotogrow. Pupuk ini memiliki kandungan lengkap dari unsur hara makro mikro, hormon, hingga sejumlah bakteri yang sangat berguna. Total ada 14 jenis bakteri. Cukup jarang ditemukan di produk lain. Ini yang menjadi perbedaan Biotogrow dengan pupuk organik lainnya. Tidak semua pupuk organik bisa dicampur dengan pestisida. Setiap produk diformulasikan khusus oleh perusahaan pembuatnya. Produk ini akan memaksimalkan penggunaan pestisida saat dicampurkan, sehingga menghemat penggunaan pestisida dan melindungi tanaman dari residu kimia pestisida. Hal itu karena bakteri dalam Biotogrow mampu menetralisir pestisida, sehingga tanaman menjadi organik dan aman untuk dikonsumsi. Campuran antara Biotogrow dan pupuk kimia aja masih dibilang bisa dilakukan. Melihat kandungannya, penggunaan Biotogrow ini jika diaplikasikan secara tunggal sudah mencukupi di fase vegetatif. Hasilnya jelas terlihat. Per kemasan 1 liter, harganya 100 ribuan. Untuk memaksimalkan pemupukan, juragan bisa mencampur Biotogrow dengan pupuk lainnya, yaitu dengan pupuk kalsium nitrat. Sekaligus untuk mengendalikan hama, kita bisa pakai insektisida langsung dalam campurannya. Agar tidak resisten, saya rekomendasikan menggunakan 3 produk dengan bahan aktif yang berbeda. Satu persatu diaplikasikan secara rolling. Yang perlu diperhatikan, dalam penggunaan Biotogrow, jika menggunakan insektisida piretroid dosisnya harus dikurangi 30–40%. Maka pada rekomendasi insektisida ini, tidak ada yang tergolong piretroid. Kita tidak perlu menghitung dan mengurangi dosis insek. Bahan aktif pertama yang bisa juragan gunakan adalah abamectin dari Abacell. Kedua pakai diaventuron dari insektisida Pegasus. Dan ketiga, pakai fipronil yang cara kerjanya sistemik dari Regen. Dari 3 bahan aktif tersebut, sama sekali tidak ada yang masuk dalam golongan piretroid. 3 bahan aktif tersebut juga tidak semuanya berasal dari golongan racun syaraf. Ada diaventuron yang bisa mengganggu pernafasan, sehingga hama tidak akan mudah resisten. Boleh digunakan untuk 1 musim tanam. Tujuan diaplikasikannya campuran ini, untuk apa? Dalam Biotogrow sudah ada NPK dan bakteri penambat. Nah, kebutuhan tanaman cabai bukan hanya NPK saja. Kalsium di fase vegetatif pun juga dibutuhkan untuk membuatnya tetap kokoh, sekalipun dosisnya tidak sebanyak di fase generatif. Sekaligus kita berikan insektisida untuk pengendalian terhadap hama. Dosisnya, juragan membutuhkan 1 tutup botol Biotogrow, 1 sendok makan pupuk kalsium nitrat, dan 1 tutup botol insektisida. Insektisidanya gunakan 1 per 1 secara rolling. Misalnya Abacell sudah digunakan 3 kali, pada aplikasi 3 kali selanjutnya pakai Pegasus. Campuran ini diberikan 5 hari sekali. Di sela-sela itu, silakan juragan aplikasikan fungisidanya. Karena antara Biotogrow, insektisida, dan fungisida tidak bisa diaplikasikan secara bersamaan. Kalau digunakan untuk fase generatif, akan lebih baik jika Biotogrow ini dicampur dengan pupuk tambahan. Supaya keinginan juragan untuk membuat buah cabai lebih lebat bisa tercapai dalam waktu yang cepat dan hasil yang lebih baik. Campurannya bisa menggunakan MKP di usia 45–70 HST untuk memaksimalkan pembungaan.
Sementara pada usia lanjut, saat cabai berbuah lebat, campurannya dengan KNO3 putih. Untuk memaksimalkan pembuahan. Agar tidak boros pengeluaran, insektisida yang digunakan masih sama dengan insektisida yang digunakan pada fase vegetatif tadi. Jika dicampur dengan MKP, juragan membutuhkan Biotogro 1 tutup botol, 3 sendok makan MKP, dan 1 tutup botol insektisida. Jika dicampur dengan KNO3 putih, juragan membutuhkan Biotogro 1 tutup botol, 3 sendok makan KNO3 putih, dan 1 tutup botol insektisida. Sementara pupuk kalsiumnya diaplikasikan terpisah, bersamaan dengan fungisida. Kurang lebih hanya seperti itu juragan. Semua dosis tadi adalah untuk pemupukan secara semprot. Pada intinya, kita bisa aplikasi pupuk Biotogro, pupuk daun, dan insektisida bersamaan. Tapi, karena Biotogro tidak bisa dicampur dengan fungi dan insek bersamaan, maka fungisidanya diaplikasikan terpisah. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.